Hindun binti Utbah lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Quraisy, keturunan dari Utbah bin Rabi'ah, seorang tokoh terkemuka di Makkah. Ia tumbuh di lingkungan suku Quraisy yang penuh dengan kemewahan dan kebanggaan karena keluarganya dikenal memiliki kedudukan tinggi. Sejak kecil, Hindun dididik dengan segala adat istiadat yang menjunjung tinggi kehormatan dan kebesaran sukunya. Ia tumbuh menjadi wanita yang berkarakter kuat, cerdas, dan penuh ambisi. Saat beranjak dewasa, Hindun menikah dengan Abu Sufyan bin Harb, salah satu pemimpin Quraisy yang berpengaruh, yang juga dikenal sebagai sosok yang cerdik dan berwibawa. Pernikahan mereka menyatukan dua keluarga Quraisy yang kuat dan dihormati, sehingga menambah pengaruh Hindun di masyarakat Makkah. Bersama Abu Sufyan, Hindun dikaruniai seorang anak bernama Muawiyah, yang kelak menjadi pemimpin besar dalam sejarah Islam. Ketika Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam, Hindun termasuk salah satu tokoh yang keras menentangnya. Baginya, Islam dianggap sebagai ancaman terhadap kehormatan Quraisy dan tradisi nenek moyang mereka. Terlebih lagi, dalam Perang Badar, ayahnya, Utbah bin Rabi'ah, gugur di tangan kaum muslimin, yang membuat Hindun diliputi dendam dan amarah yang dalam terhadap umat Islam, khususnya kepada paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang membunuh ayahnya. Kedukaan Hindun memuncak dalam Perang Uhud. Ia menyewa Wahsy bin Harb, seorang budak Habasyah yang dikenal sebagai pelempar tombak yang ulung, untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahsy memenuhi tugas itu, dan ketika Hamzah tewas, Hindun dengan marah mendatangi jenazahnya. Dalam luapan dendam, Hindun bahkan merusak jasad Hamzah dan mengambil hati sang paman sebagai lambang kepuasan balas dendamnya. Namun, takdir memiliki rencana berbeda untuk Hindun. Seiring dengan berjalannya waktu, kekuatan Islam makin besar dan akhirnya Makkah berhasil dikuasai oleh Nabi Muhammad dalam peristiwa Fathu Makkah. Hindun pada awalnya merasa sangat takut. Ia sadar betapa besar kebenciannya terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam. Namun, ia menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Nabi tidak membalas dendam atas perbuatannya. Hindun yang selama ini penuh amarah dan kebencian, akhirnya luluh dan terkesan oleh sikap pemaaf dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Dengan hati yang tertunduk, Hindun memutuskan untuk memeluk Islam bersama suaminya, Abu Sufyan. Ia berjanji setia kepada Rasulullah, dan dari sana hidupnya berubah. Hindun mulai dikenal sebagai sosok muslimah yang berkomitmen pada Islam, dan ia mendidik putranya, Muawiyah, dengan nilai-nilai baru yang telah ia yakini. Perjalanan hidup Hindun yang penuh perubahan ini menunjukkan betapa besarnya dampak keimanan dan ketulusan dalam mengubah hati manusia. Di masa tuanya, Hindun menjadi seorang muslim yang taat dan dihormati, meninggalkan jejak yang dalam di kalangan umat Islam, serta menjadi saksi perubahan besar yang terjadi dalam keluarganya dan di tanah Arab. Hindun binti Utbah adalah tokoh wanita dari kalangan Quraisy yang hidup pada masa awal Islam di Makkah. Ia merupakan istri dari Abu Sufyan bin Harb dan ibu dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang kelak mendirikan dinasti Umayyah. Hindun terkenal dengan kisah hidupnya yang dramatis, khususnya sebelum dan sesudah ia memeluk Islam. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan erat dengan Hindun binti Utbah. Pertama, Perang Badar. Hari itu matahari bersinar terik di atas padang Badar. Para pasukan Quraisy berkumpul dalam barisan, dan suara gemuruh langkah kaki kuda mereka menggema di tanah yang kering. Di antara prajurit Quraisy itu berdiri Utbah bin Rabi'ah, ayah Hindun binti Utbah, seorang pemimpin Quraisy yang dihormati dan ditakuti. Bersamanya berdiri putranya Walid bin Utbah dan saudara laki-lakinya Syaibah. Wajah mereka penuh keteguhan untuk berperang melawan kaum muslimin yang mereka anggap sebagai ancaman bagi kehormatan Quraisy. Sementara itu,
Di sisi yang lain, barisan kaum muslimin yang jauh lebih sedikit tampak berdiri dengan penuh keyakinan. Di tengah mereka ada Rasulullah yang memimpin dengan tenang dan paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang berdiri tegap dengan tombaknya yang siap menghadapi musuh. Ketika kedua pasukan mulai bergerak mendekat, Utbah mengangkat suaranya. "Siapa di antara kalian yang berani maju melawan kami?" Tantangnya dengan lantang. Suara Utbah menggema di atas padang pasir, memancing perhatian kaum muslimin yang berdiri di seberang mereka. Dari barisan kaum muslimin, Hamzah bin Abdul Muthalib melangkah maju bersama Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Al-Harith. Mereka adalah prajurit tangguh yang dikenal karena keberanian dan keteguhan mereka dalam berperang. "Akulah yang akan melawanmu, Utbah," seru Hamzah sambil memandang tajam ke arah Utbah. Suaranya penuh ketegasan dan tidak gentar sedikit pun. Utbah dengan tatapan penuh kebencian menyambut tantangan itu. Ia tahu siapa Hamzah. Mereka pernah saling mengenal sebelum pertempuran ini, tetapi hari ini pertemuan mereka di Padang Badar tidak akan berakhir dengan kedamaian. Pertarungan antar pahlawan pun dimulai. Hamzah dan Utbah saling menyerang dengan tombak dan pedang. Denting senjata mereka terdengar jelas di tengah suara gaduh peperangan. Utbah yang sudah berumur namun masih penuh kekuatan menyerang Hamzah dengan seluruh tenaganya. Namun Hamzah adalah pejuang yang tidak mudah ditaklukkan. Di tengah pertarungan, Utbah berteriak, "Engkau Hamzah, pengkhianat yang mengikuti Muhammad. Kau memilih untuk meninggalkan nenek moyang kita demi agama baru ini." Hamzah menjawab dengan nada penuh keyakinan, "Aku tidak mengkhianati siapapun, Utbah. Aku memilih kebenaran, bukan kebatilan. Aku memilih untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang esa, bukan berhala yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri." Perkataan Hamzah memancing amarah Utbah. Ia melancarkan serangan-serangan lebih keras, namun Hamzah dengan cekatan menangkis dan akhirnya berhasil menaklukkan Utbah. Dengan satu tebasan kuat, Hamzah mengalahkan Utbah, membuatnya tersungkur di atas pasir. Di tempat lain, Walid, putra Utbah, juga jatuh dalam pertempuran melawan Ali bin Abi Thalib. Syaibah, saudara Utbah, mengalami nasib yang sama di tangan Ubaidah bin Al-Harith. Ketiga tokoh Quraisy yang dihormati ini gugur di medan Badar, meninggalkan luka mendalam dalam keluarga mereka. Kabar kematian Utbah, Walid, dan Syaibah sampai ke Makkah, dan Hindun binti Utbah menerima berita tersebut dengan hati yang hancur. Saat mendengar bahwa Hamzah lah yang telah membunuh ayahnya, Hindun merasakan dendam yang tak terhingga. Ia bersumpah dalam hatinya bahwa suatu hari nanti ia akan membalas dendam atas kematian ayahnya. "Demi kehormatanku, aku tidak akan beristirahat sampai aku membalaskan dendam ayahku," Hindun berbisik di dalam hatinya. Matanya dipenuhi api kemarahan dan kebencian yang mendalam. Perang Badar menjadi awal dari dendam panjang Hindun terhadap Hamzah dan umat Islam. Perasaan sakit itu terus ia simpan hingga suatu hari kelak ia akan berdiri di hadapan jenazah Hamzah dengan rasa dendam yang akhirnya terpenuhi. Kedua, Wahsy bin Harb. Di bawah langit Uhud yang mulai memerah oleh cahaya senja, Wahsy bin Harb berdiri di tempat persembunyiannya, jauh dari pandangan pasukan. Dengan tenang, ia menggenggam tombak panjang di tangannya, tombak yang telah menemaninya di banyak pertempuran. Ia tahu bahwa hari ini, satu lemparan tombak ini bisa mengubah hidupnya selamanya. Di benaknya terbayang janji besar yang telah diberikan Hindun binti Utbah jika ia berhasil, kebebasan. Tak jauh dari medan perang, Hindun menatap ke arah Wahsy dengan mata penuh dendam dan tekad. Ia tahu Hamzah bin Abdul Muthalib ada di medan tempur itu. Hamzah, paman Nabi Muhammad, adalah prajurit yang gagah dan disegani. Tetapi bagi Hindun, Hamzah adalah pembunuh ayahnya. Luka di hati Hindun yang ditinggalkan oleh perang Badar belum pernah benar-benar sembuh. Ia mendekati Wahsy sebelum ia pergi
dan memandangnya tajam. "Wahsy," katanya dengan suara rendah namun penuh kekuatan, "kau tahu apa yang aku inginkan darimu hari ini?" Wahsy menatap Hindun dengan wajah datar, mencoba membaca lebih dalam makna yang tersembunyi di balik sorot matanya. "Aku paham, Nyonya. Aku di sini untuk memenuhi perintahmu. Tapi ingat, aku hanya seorang budak. Aku tak ada urusan dengan orang ini kecuali janjimu padaku." Hindun mengangguk, kemudian berbicara dengan suara yang tegas. "Jika kau berhasil membunuh Hamzah, Wahsy, maka kebebasanmu akan menjadi milikmu. Aku bersumpah atas nama semua leluhurku, dendam ini harus tuntas hari ini. Buktikan kesetiaanmu, dan kau tak akan lagi hidup sebagai seorang budak." Wahsy menganggukkan kepala, memahami bahwa ini bukan hanya tugas bagi Hindun, melainkan sebuah kehormatan untuk keluarganya. "Aku akan melakukannya, Nyonya, demi kebebasan yang kau janjikan." Hindun menatapnya sejenak, lalu berbisik, "Lakukanlah dengan cepat. Aku ingin melihat Hamzah jatuh hari ini." Setelah berkata demikian, Hindun berbalik dan berjalan menjauh, menyisakan Wahsy sendirian di tengah gemuruh pertempuran. Wahsy kemudian bersembunyi di balik batu besar, memfokuskan pandangannya pada satu sosok yang tegap, mengenakan bulu-bulu burung di helmnya. Itu adalah Hamzah. Setiap gerakan Hamzah tampak anggun namun penuh tenaga saat ia menghadapi musuh-musuhnya dengan tombaknya. Wahsy tahu hanya ada satu kesempatan untuk melempar tombak dengan tepat. Sekarang, bisiknya kepada dirinya sendiri. Wahsy mengangkat tombaknya, menyesuaikan arah lemparannya dengan hati-hati, dan dengan kekuatan penuh, ia melepaskannya ke arah Hamzah. Tombak itu melayang cepat dan menghantam Hamzah tepat di bawah perutnya. Hamzah terhuyung dan jatuh ke tanah, darah mengalir dari lukanya. Tubuhnya terbujur diam di atas pasir, meninggalkan kehormatan dan keberanian yang begitu besar. Dari kejauhan, Hindun melihat sosok Hamzah yang telah gugur. Ia mendekati tubuh Hamzah dengan langkah yang mantap, lalu berhenti di hadapannya. Amarah dan dendam yang ia simpan begitu lama akhirnya terbayar. Ia menatap wajah Hamzah yang damai dalam kematiannya. Namun bagi Hindun, ini adalah kemenangan yang telah lama dinantikan. Akhirnya, bisiknya lirih, penuh kelegaan. Dengan tangan gemetar, Hindun melakukan tindakan yang mengerikan sebagai pelampiasan dendamnya terhadap Hamzah. Bagi dirinya, ini bukan sekadar balas dendam, tetapi kehormatan keluarganya yang kini ia rasa telah tertebus. Sementara itu, Wahsy berdiri di kejauhan, menyaksikan semua itu tanpa kata-kata. Ia tahu tindakannya hari itu tidak hanya mengakhiri hidup seorang pahlawan, tetapi juga menjadi awal dari kebebasannya. Namun, di dalam hatinya, Wahsy merasa ada beban yang tidak pernah bisa ia lepaskan, seberat kebebasan yang baru saja ia peroleh. Hari itu, di medan Uhud, dendam Hindun dan kemerdekaan Wahsy terwujud dalam satu lemparan tombak yang membawa cerita panjang tentang penebusan, kemarahan, dan harga yang harus dibayar dalam sebuah perang yang penuh luka. Ketiga, Perang Khandak, Perang Ahzab. Di tengah gurun pasir yang dingin dan ditiup angin kencang, perkemahan besar kaum Quraisy dan sekutu-sekutu mereka berdiri kokoh. Perang Ahzab atau Perang Khandak baru saja dimulai dan suku-suku Arab dari berbagai penjuru bersatu untuk menggempur kota Madinah. Di antara kerumunan itu, Hindun binti Utbah tampak berdiri dengan tatapan yang penuh api. Ia mengenakan jubah panjang dengan wajah yang tegas dan sorot mata yang penuh dendam. Baginya, perang ini adalah kesempatan untuk menuntaskan apa yang sudah dimulainya di Perang Uhud. Hindun berdiri di dekat suaminya, Abu Sufyan bin Harb, salah satu pemimpin Quraisy. Abu Sufyan memandang istrinya dan menyadari tekad yang membara di matanya. Ia mendekat.
"Hindun," katanya pelan, "apa kau siap menghadapi ini semua?" Hindun menatapnya dengan tajam. "Siap? Tentu saja aku siap, Abu Sufyan. Bukankah ini kesempatan yang sudah lama kita tunggu-tunggu? Kesempatan untuk menghapuskan nama Muhammad dan para pengikutnya dari tanah kita." Abu Sufyan mengangguk, namun ada sedikit keraguan di dalam hatinya. Meskipun mereka membawa pasukan besar dan sekutu dari berbagai kabilah, ia tahu bahwa kaum muslimin memiliki ketangguhan yang sulit ditembus. Namun, melihat semangat Hindun, ia menahan keraguannya dan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kemenangan ada di tangan mereka. "Aku menginginkan pembalasan, Abu Sufyan," kata Hindun lagi, suaranya penuh keteguhan. "Aku ingin melihat kehancuran mereka. Muhammad dan pengikutnya telah merendahkan kita, menghina keluarga kita, dan merusak kehormatan Quraisy. Hari ini adalah hari kita membalas semuanya." Abu Sufyan tersenyum tipis. "Bersabarlah Hindun, kita punya pasukan besar. Muhammad tidak akan bisa bertahan melawan kekuatan ini." Namun, ketika malam tiba dan mereka melihat parit besar yang digali oleh kaum muslimin untuk melindungi Madinah, Abu Sufyan dan pasukan Quraisy mulai merasa bimbang. Parit yang dalam dan lebar itu menjadi penghalang besar, membuat mereka sulit menembus pertahanan kaum muslimin. Mereka harus terus bertahan dalam kedinginan gurun, sementara waktu terus berlalu tanpa kemajuan. Hindun mulai gelisah. Ia memandang suaminya dengan raut wajah yang tidak puas. "Inikah caramu memimpin pasukan Abu Sufyan? Hanya berdiri di sini dan menunggu. Kau biarkan mereka berlindung di balik parit itu, sementara kita hanya membuang-buang waktu." Abu Sufyan mencoba menenangkan Hindun. "Ini bukan hanya masalah bertempur, Hindun. Parit ini membuat kita sulit maju. Kita harus memikirkan strategi lain." Namun, Hindun tak mau mendengar. "Ini bukan alasan. Kita punya kekuatan besar. Apa kau lupa, Abu Sufyan? Kita datang ke sini untuk menghancurkan mereka, bukan untuk menunggu seperti pengecut." Hari-hari berlalu dan angin gurun semakin kencang, membawa dingin yang menusuk tulang. Persediaan makanan mulai menipis dan semangat pasukan Quraisy mulai merosot. Kaum muslimin tetap bertahan di balik parit mereka, sementara Hindun melihat pasukannya mulai goyah. Ia semakin gelisah, sementara Abu Sufyan tampak semakin tenang, meskipun tanpa harapan. Suatu malam, Hindun mendekati Abu Sufyan dan berbicara dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. "Apa yang akan kita lakukan sekarang, Abu Sufyan? Apakah ini takdir kita untuk pulang tanpa kemenangan?" Abu Sufyan menghela napas panjang, tatapannya muram. "Kadang, Hindun, kemenangan bukan hanya soal kekuatan. Muhammad dan pasukannya memang sedikit, tapi mereka punya tekad yang tak tergoyahkan. Parit ini membuat kita tak berdaya, dan kini angin kencang bahkan menghalangi kita." Hindun menggigit bibirnya, menahan kekecewaannya. "Lalu, apa artinya semua ini, Abu Sufyan? Semua perjuangan kita, semua yang telah kita korbankan?" Abu Sufyan menatapnya dengan pandangan yang dalam. "Artinya, mungkin ini bukan saatnya kita menang. Kadang, kita harus menelan kekalahan untuk bisa meraih kemenangan yang lebih besar." Akhirnya, setelah berminggu-minggu tanpa hasil, angin kencang dan badai gurun membuat pasukan Quraisy dan sekutunya mundur. Dengan penuh kekecewaan dan rasa marah yang masih belum terpuaskan, Hindun mengikuti suaminya kembali ke Makkah. Perang Ahzab menjadi pukulan berat bagi Hindun, namun ia menyimpan dendam dan tekad untuk kembali melawan di lain waktu. Hati Hindun penuh dengan amarah yang belum padam. Meski ia terpaksa kembali tanpa kemenangan, ia tahu bahwa perjuangannya melawan kaum muslimin belum selesai. Keempat, Fathu Makkah. Hari itu, matahari bersinar lembut di atas kota Makkah, menerangi rumah-rumah dan jalan-jalan yang terasa hening. Tidak ada hiruk-pikuk,
tidak ada pertahanan yang kuat. Makkah, kota yang dulunya penuh dengan perlawanan terhadap Islam, kini tampak berdiam dalam ketakutan. Nabi Muhammad dan pasukan muslimin telah memasuki kota dengan kekuatan besar, namun dengan niat untuk memberikan kedamaian, bukan pembalasan. Di dalam rumahnya, Hindun binti Utbah duduk gelisah. Tangannya menggenggam erat kain di pangkuannya dan pandangannya kosong menatap ke depan. Hatinya dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia, wanita yang dulu penuh dengan dendam dan amarah, kini harus menghadapi kenyataan bahwa Makkah telah jatuh ke tangan orang-orang yang dulu ia musuhi. Abu Sufyan, suaminya, berjalan mendekatinya dengan langkah tenang. Ia telah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad dan telah merasakan sendiri ketulusan hati sang Nabi yang tak berniat membalas dendam. "Hindun," katanya pelan, "tenangkan hatimu. Muhammad datang dengan niat damai. Tidak ada yang perlu kita takutkan." Hindun menoleh, tatapannya penuh keraguan dan ketidakpercayaan. "Damai, katamu? Bagaimana mungkin kau percaya pada kata-katanya setelah semua yang terjadi, Abu Sufyan? Setelah semua yang hilang dari kita?" Abu Sufyan duduk di sampingnya dan menatapnya dengan lembut. "Aku sudah bertemu dengannya, Hindun. Dia tidak datang untuk membalas dendam. Dia datang untuk memberikan ampunan, bahkan untuk kita." Hindun terdiam sejenak, memproses kata-kata suaminya. Hatinya berkecamuk antara amarah yang pernah ia pelihara dan rasa takut yang kini menyelimuti dirinya. "Ampunan, katamu? Setelah aku kehilangan ayahku, saudaraku, bahkan kehormatanku. Bagaimana mungkin Muhammad akan memaafkanku setelah apa yang kulakukan terhadap Hamzah?" Abu Sufyan mengangguk perlahan. "Dia bahkan memaafkan musuh-musuh terbesarnya, Hindun. Dia datang dengan membawa rahmat. Ini kesempatan kita untuk membuka lembaran baru." Kata-kata itu menusuk hati Hindun, tetapi ia tetap merasa sulit menerima. Dalam hatinya, ia masih mengingat dengan jelas peristiwa di Uhud saat ia berdiri di atas jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib, melakukan hal-hal yang kini hanya meninggalkan rasa malu dan penyesalan. Namun, perasaan tak menentu itu terus membayanginya. Akhirnya, Hindun merasa ia harus menghadapi kenyataan ini, apapun risikonya. Dengan langkah perlahan, Hindun keluar dari rumahnya, menyusuri jalanan Makkah yang kini dipenuhi orang-orang yang bergegas menuju Ka'bah, di mana Nabi Muhammad berdiri memberikan pidatonya. Suara beliau terdengar lembut namun penuh wibawa, memenuhi hati setiap orang yang mendengarnya. Ketika Hindun akhirnya sampai di hadapan Nabi Muhammad, ia menundukkan kepala, merasa berat untuk menatap langsung sosok yang pernah ia musuhi dengan begitu keras. Dengan suara yang bergetar, Hindun berkata, "Ya Rasulullah, aku datang kepadamu dengan segala dosa yang pernah kulakukan. Aku tak layak meminta ampunan, tapi aku memohon, sudikah engkau memaafkan aku?" Nabi Muhammad menatap Hindun dengan pandangan penuh kasih sayang. Tidak ada kemarahan atau kebencian dalam sorot matanya. Dengan suara yang lembut, beliau berkata, "Wahai Hindun, Islam telah menghapuskan dosa-dosa masa lalu. Tidak ada lagi dendam di antara kita. Engkau sekarang adalah saudara dalam agama ini." Mendengar kata-kata tersebut, Hindun merasakan hatinya luruh. Amarah dan dendam yang ia pelihara selama bertahun-tahun seakan sirna dalam sekejap. Air matanya mengalir dan untuk pertama kalinya Hindun merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Terima kasih, ya Rasulullah," bisiknya lirih, penuh keharuan. Hari itu, Hindun binti Utbah, wanita yang dulu begitu keras menentang Islam, memulai lembaran baru dalam hidupnya sebagai seorang Muslim. Ia telah merasakan rahmat Islam yang sesungguhnya melalui maaf yang diberikan oleh Nabi Muhammad yang membuka pintu bagi Hindun
untuk menemukan kedamaian sejati dalam keimanan. Kelima, Muawiyah bin Abu Sufyan. Di sebuah rumah di Makkah, Hindun binti Utbah menatap putranya, Muawiyah bin Abu Sufyan, dengan pandangan penuh harap dan keteguhan. Di hadapannya kini berdiri seorang pemuda yang telah tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan kuat, mewarisi kecerdikan ayahnya, Abu Sufyan, serta keteguhan hati ibunya. Bagi Hindun, Muawiyah adalah harapan bagi keluarganya, terutama di tengah perubahan besar yang terjadi sejak mereka memeluk Islam. Setelah peristiwa Fathu Makkah dan keislaman keluarga mereka, Hindun merasa ada banyak hal yang harus ia tanamkan pada Muawiyah. Ia tak ingin putranya hanya sekadar mengikuti arus perubahan, tetapi menjadi seseorang yang tegas, cerdas, dan memiliki pandangan luas untuk membawa kehormatan keluarga mereka dalam Islam. Suatu hari, Hindun memanggil Muawiyah untuk duduk bersamanya. Di tengah percakapan hangat mereka, Hindun menatap putranya dengan serius. "Muawiyah," ucap Hindun pelan, namun penuh makna. "Kau tahu, dunia ini telah berubah. Banyak yang kita dulu pegang erat kini harus kita lepaskan. Namun, satu hal yang tak boleh hilang adalah kehormatan keluarga kita." Muawiyah mengangguk, menyadari betapa kuat dan berharganya kehormatan bagi ibunya. "Ibu," jawabnya dengan nada hormat, "aku mengerti apa yang ibu inginkan. Tapi aku ingin tahu apa yang ibu harapkan dariku sekarang." Hindun menatapnya, matanya menyiratkan harapan yang mendalam. "Aku ingin kau memahami bahwa Islam tidak berarti kita melupakan siapa kita. Kita tetap berasal dari suku Quraisy yang terhormat, tapi sekarang kita memiliki tugas lebih besar, menjaga kehormatan kita sambil tetap setia pada agama ini." Muawiyah memandang ibunya dengan kagum. Ia tahu ibunya adalah wanita yang kuat, wanita yang dulu menentang Islam dengan seluruh hatinya, namun akhirnya menerima kebenaran. "Aku paham, Ibu. Aku akan menjadi seseorang yang tidak hanya kuat dalam iman, tetapi juga teguh dalam menjaga nama keluarga kita." Hindun tersenyum tipis, merasa bangga dengan tekad putranya. "Kau punya akal yang cerdas dan kemampuan berbicara yang hebat, Muawiyah. Gunakan itu untuk membangun kedudukanmu dalam masyarakat ini. Kelak akan datang masa ketika kau harus memimpin, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk umat ini. Ingatlah selalu, kekuatan seorang pemimpin adalah kebijaksanaannya." Muawiyah mengangguk lagi, kali ini dengan sorot mata yang menyiratkan pemahaman yang lebih dalam. "Ibu, aku akan menjaga kehormatan ini dan membawa nama keluarga kita dengan penuh kebanggaan. Aku akan berusaha menjadi pemimpin yang bisa dipercaya seperti yang ibu harapkan." Waktu pun berlalu dan Muawiyah semakin dikenal sebagai sosok yang cerdas dan bijaksana, seorang pemuda Quraisy yang memahami politik dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang kuat. Ia menjadi salah satu penulis wahyu bagi Nabi Muhammad, sebuah kehormatan besar yang membuat Hindun semakin bangga. Dalam hatinya, Hindun merasa bahwa impiannya mulai terwujud. Putranya akan menjadi seseorang yang berperan penting dalam perkembangan umat Islam. Di masa kemudian, setelah wafatnya Nabi Muhammad dan pergantian kepemimpinan, Muawiyah terus memainkan peran penting di wilayah Syam, Suriah. Hindun yang sudah mulai menua merasa bangga sekaligus tenang melihat pencapaian putranya yang kini menjadi pemimpin yang dihormati. Suatu hari, ketika Muawiyah pulang dari perjalanannya, Hindun berbicara padanya sekali lagi dengan nada penuh nasihat. "Muawiyah, ingatlah selalu apa yang telah kita lalui. Jalan ini bukan hanya tentang kekuasaan atau kehormatan, tetapi tentang bagaimana kita membawa amanah untuk umat ini." Muawiyah mendekati ibunya dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Ibu, aku takkan melupakan semua yang telah kau ajarkan. Kau adalah kekuatanku dan inspirasiku. Aku akan selalu berusaha untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya." Hindun tersenyum puas, menyadari bahwa putranya telah tumbuh menjadi pemimpin yang ia harapkan. Dalam diam, ia bersyukur
atas perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku dan menyadari bahwa melalui Muawiyah, nama dan kehormatan keluarganya akan terus terjaga. Hari itu, angin gurun berhembus lembut di Makkah, membawa serta kedamaian yang tak biasa. Di dalam sebuah ruangan yang sederhana, namun penuh kehormatan, Hindun binti Utbah terbaring lemah. Wajahnya tampak tenang, meskipun tubuhnya sudah mulai lemah dimakan usia. Di sampingnya, putranya, Muawiyah bin Abu Sufyan, duduk dalam diam, menggenggam tangan ibunya dengan penuh cinta dan hormat. Hindun telah menjalani perjalanan hidup yang panjang dan penuh pergolakan, dan Muawiyah tahu bahwa waktu ibunya di dunia ini semakin singkat. Hindun membuka matanya perlahan, melihat wajah putranya yang begitu penuh perhatian. Dengan suara lirih namun tegas, ia memanggil nama putranya. Muawiyah. "Iya ibu, aku di sini," jawab Muawiyah dengan lembut, menggenggam erat tangan ibunya, seolah tak ingin melepaskan. Hindun menatap wajah Muawiyah, mata tuanya memancarkan kasih sayang yang mendalam. "Kau tahu, Muawiyah, aku telah menjalani hidup ini dengan penuh kebanggaan dan juga dengan banyak kesalahan. Dulu, aku adalah wanita yang keras, penuh amarah dan dendam, tapi Islam membawaku pada ketenangan." Muawiyah mengangguk, mencoba menahan air matanya. "Ibu, kau telah menjadi inspirasi bagiku dengan kekuatan dan keteguhanmu. Aku beruntung menjadi putramu." Hindun tersenyum lemah. "Ingatlah, Muawiyah, hidup ini tidak hanya tentang kehormatan dan kekuasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita jalan yang baru, jalan yang penuh dengan kedamaian dan kebenaran. Jangan pernah tinggalkan jalan itu, meskipun kekuasaan dan jabatan ada di tanganmu." Muawiyah mendekatkan dirinya, menunduk untuk mendengar setiap kata yang diucapkan ibunya dengan jelas. "Aku berjanji ibu, aku akan selalu menjalankan amanah yang kau ajarkan dan menjaga nama keluarga kita dengan kehormatan seperti yang selalu kau inginkan." Hindun menghela napas pelan, merasa tenang mendengar janji putranya. Ia mengangkat tangannya yang lemah dan dengan lembut menyentuh wajah Muawiyah. "Anakku, dalam hidup ini, aku telah menyaksikan segala bentuk pertempuran, kebencian, dan balas dendam. Tapi pada akhirnya, hanya cinta dan keimanan yang mampu membawa ketenangan. Ingatlah selalu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tuju. Hanya Dia yang menjadi tujuan hidup ini." Muawiyah tak bisa lagi menahan air matanya. Ia menundukkan kepalanya, merasakan setiap kata ibunya sebagai wasiat terakhir yang akan ia simpan dalam hatinya. Tak lama setelah itu, Hindun menutup matanya dengan napas yang perlahan mereda. Wajahnya tampak damai, seolah ia telah melepaskan segala beban dan menemukan ketenangan yang hakiki. Dengan penuh kasih, Muawiyah mencium tangan ibunya, menyadari bahwa ia telah kehilangan sosok yang paling ia hormati. Hari itu, Hindun binti Utbah, wanita yang pernah dikenal dengan amarahnya, namun akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang penuh ketenangan. Kepergian Hindun meninggalkan jejak yang mendalam bagi Muawiyah sebagai seorang ibu yang kuat, penuh cinta, dan seorang wanita yang telah mengajarinya tentang makna kehidupan, kehormatan, dan keimanan yang sejati. Muawiyah menatap ke langit dengan hati yang penuh doa, mengenang setiap pelajaran hidup yang diberikan ibunya. Dalam hatinya, ia berjanji untuk menjalani hidup sesuai dengan harapan ibunya, menjaga warisan kehormatan keluarga mereka, dan setia pada iman yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Kisah hidup Hindun binti Utbah mencerminkan perubahan besar dari penentang Islam yang keras menjadi seorang Muslim yang taat. Pengaruhnya dalam keluarga dan posisinya sebagai ibu dari Muawiyah membuatnya dikenang dalam sejarah Islam. Tujuan mengambil pelajaran dari kisah hidup Hindun binti Utbah bagi kaum Muslim
adalah untuk memahami betapa besar kekuatan perubahan, keteguhan, dan keikhlasan hati dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Hindun adalah gambaran yang menyentuh tentang perjalanan jiwa seorang wanita Quraisy yang keras dan penuh amarah, yang pada akhirnya luluh oleh kebenaran Islam dan menemukan kedamaian dalam keimanan. Hindun memulai hidupnya sebagai sosok yang dikenal karena perlawanan dan kebenciannya terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam. Namun, seiring waktu, Islam membuka jalan bagi hatinya untuk berubah. Setelah Fathu Makkah, ia menerima Islam dengan penuh ketulusan, membuang jauh dendam dan amarah yang pernah ia miliki. Dari sini, umat Muslim dapat belajar tentang kekuatan ampunan, baik ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun pentingnya memaafkan sesama manusia. Hindun mengajarkan bahwa sebesar apapun kesalahan masa lalu, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali kepada jalan yang benar. Selain itu, Hindun menunjukkan pentingnya keteguhan dan komitmen setelah menerima kebenaran. Setelah ia memeluk Islam, Hindun tidak hanya menjadi muslimah yang taat, tetapi juga mendidik anak-anaknya dalam nilai-nilai Islam. Melalui didikannya, lahirlah sosok pemimpin seperti Muawiyah bin Abu Sufyan yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Hal ini mengajarkan bahwa peran seorang ibu dan pendidik sangatlah krusial dalam membentuk generasi Muslim yang kuat dan beriman. Dengan mengambil pelajaran dari Hindun, kaum Muslim diingatkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk meraih ampunan dan menebus diri, asalkan mereka bersedia menerima hidayah dan memperjuangkan kebenaran. Kisah Hindun adalah teladan bahwa perjalanan hidup meski penuh rintangan dan kekeliruan dapat berakhir indah dengan ketulusan iman. Tujuan dari pembelajaran ini bukan hanya untuk mengagumi perubahan hidup Hindun, tetapi juga untuk membangun keyakinan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat, yang memberi ruang bagi setiap orang untuk berbenah dan memperbaiki diri. Melalui kisah Hindun binti Utbah, umat Muslim dapat belajar bahwa kebencian bisa luluh oleh keimanan dan bahwa Islam membawa ketenangan yang hakiki bagi siapa saja yang ikhlas menerima dan berjuang untuk menjadi lebih baik.